Ibu. Kami sangat tersanjung sekali sebenarnya. Tidak ada ilmu yang bisa kami sharing karena kami semua di sini bukan expert seperti yang dibilang oleh perbekal kami. Akan tetapi kalau misalnya dengan kehadiran Bapak dan Ibu datang ke sini bisa menambah sedikit ilmu, kami sangat senang sekali. Mungkin bahkan kami nanti yang lebih banyak belajar ke Bapak dan Ibu yang dari Desa Bengkel, Wongayo Gede maupun dari Dau Peken. Setelah datang dari warga yang sudah terpilah, mungkin ada 1 atau 2%-nya kulit permen itu yang jadi kendala bagi kami. Kulit permen di Canang itu ada nyangkut yang terlewat, mungkin kami bisa ambil. Tapi nanti di proses ayak juga nanti akan terselamatkan, tidak ikut dia di kompos yang sudah jadi. Alur komposting kami, kalau di organiknya di hanggar atas. Pengetesannya pakai tester juga. Apa? Suhunya ada Pak. Kebetulan dari Jepang kemarin, syukurnya TPS kami menjadi salah satu yang boleh belajar ke Jepang. Itu dapat untuk cek suhu, dan kebetulan dari PUPR juga sudah ada. Suhu yang paling pertama berapa itu sampai terakhir finishnya itu? Awalnya paling pertama sekali dia, tapi tidak di hari pertama habis dicacah ya, tetap nggak ini Pak. Setelah itu ya mulai dari 40 derajat naik ke 50 dan itu sampai di angka 80 dan itu menurun kembali di angka 20, sudah kita anginkan sudah boleh panen. Ya. Selamat pagi. Selamat datang kami ucapkan di TPS 3R Pudaksari. Mana Bali ini belum pernah clear masalah persampahan. Budaya masyarakatnya ini yang masih sangat-sangat harus terus-menerus kita edukasi. Nah, ini yang menjadi faktor penentu sebenarnya. Ketika kami berkesempatan ke Jepang kemarin di akhir tahun, kita mempelajari bahwa Jepang sendiri itu membutuhkan waktu 5 tahun untuk melakukan sosialisasi. Dari tahun 98 sampai 2003. Dilempar asbak, diteriakin orang, macam-macam. Saya berpikiran kalau di Jepang dengan dedikasi orang Jepang itu mereka butuh waktu 5 tahun, berarti kalau kita dengan karakter masyarakat Bali, khususnya di Badung, itu kadang dimanjakan. Saya tanda kutip ya, dimanjakan ya Papa, gratis, mudah, segala macam, kita minta mereka untuk memilah. Sekarang kayaknya mungkin 10 tahun baru, ya 20 tahun deh. Kalau Jepang itu kan 5 tahun. Berarti kalau kita warga kita yang biasa enak ini harus 2 kali lipat, ini bisa malah bisa 3 kali lipat. Keberhasilan itu tidak bisa kita ukur dalam suatu program, tapi keberhasilan itu bisa kita ukur ketika sampah itu benar-benar berkelola dengan baik. Jadi program CLOC itu adalah program panjangannya kan Clean Ocean through Clean Communities. Jadi bagaimana mencegah atau mengurangi sampah yang sampai di lautan dengan perbaikan tata kelola di tingkat komunitas. Sampah. Kalau boleh tahu proses penimbangannya itu seperti apa, Bu? Pertama kali untuk anak-anak itu diajarkan tidak pakai timbangan, tapi melihat dari volume armada. Kalau misalnya terisi, mereka di awal itu isiannya tinggi sekian, ini termasuk 10%, ini tingginya bertambah sekian persen. Nah itu ada 3 orang yang memang diedukasi dari awal. Ini perkiraan sih, kalau misalnya angka pasti tidak ada, tidak kita punya seperti TPST yang, nah TPST bentar nanti kita masuk ditimbang armada berapa, isiannya berapa. Tapi di sini kami pakai kira-kira yang mendekati. Kalau misalnya tingginya sekian, ini 50% kali sekian. Kan di warga sudah disuruh memilah dari rumah. Kita juga begitu. Cuman kendalanya kalau kita nggak pilah, nggak kita angkut, ya itu komplain. Sampai ini teman-teman ini sampai bukan di demo, Mbak, saya balik UN, dijamin. Nah,
Awalnya memang itu kasus sekali, kami strict di awal itu. Kalau kami manjakan di awal mungkin tidak akan seperti ini jadinya. Kami sama sekali tidak menerima, benar-benar tidak menerima Pak. Yang tercampur kita tinggal. Termasuk penyuluh kami di masing-masing banjar itu yang kasihan, mereka yang juga sama kena hujat segala macamnya. Dan Bapak Kades kami mengumpulkan seluruh lapisan warga masyarakat dalam artian BPDK, LPM-nya. Disitulah kita duduk bersama bahwa ini keputusan yang harus kita ambil benar-benar harus terpilah, harus strict di lapangan, tidak ada yang komplain dengan aturan yang kita buat. Dan syukurnya sampai sekarang mungkin masih Pak beberapa yang sedikit tercampur, tetapi tidak ada komplain kalau kami tinggalkan sampahnya. Sebelumnya itu mereka bayarnya 15.000 campur, bangkrut TPS kayak BUMDes-nya, merugi. Sekarang kita 2022 bayar 35.000, wajib memilah, nggak dimilah nggak diambil. Untuk SDM ketenaga kerjaan, apakah masih menggantung ke daerah atau gimana? Apa memang murni dari di sini? Kita murni dari desa, tidak ada dari DLK, kita murni dari desa. Yang di Wangayo Gede itu sampai sekarang itu masih terkendala dengan lahan sebenarnya. Niki punya provinsi, pinjam pakai 5 tahun. Nih, dari sini kan ada perjanjian khusus Niki dengan masyarakat. Satu, TPS nggak boleh bau, karena kita ketika membangun TPS kan ditolak kita. Bayangan mereka kan bau. Nah, ini kan masalah sampah, harus selesai nih. Jadi orang itu suka nggak suka dengan saya, ini bukan tentang sayanya, ini tentang desanya, tentang sampahnya. Kalau tidak kita membuat aturan tentang sampah, nanti yang akan protes itu ya anak-anak kita nantinya. Nanti setelah kita punya anak-anak kita gede kan belum tentu kita masih menjabat kan. Akhirnya kita yang kena cemplungan sama generasi kita sendiri gitu loh. Nah kalau kita berpikir bahwa kita harus membuat aturannya, regulasinya. Nggak boleh sampah itu tanggung jawab desa, sampah itulah tanggung jawabmu. Desa itu memberikan fasilitas. Oke, untuk membantu Anda, kita siapkan TPS 3R nih. Mekanismenya seperti ini. Nggak susah kok. Yang penting mau belajar. Ayo TPS. Kan nanti lama-lama bisa gratis nih. Kalau kita sudah menemukan pola yang benar kan. Nah, Pernah saya belajar dari teman-teman di lapangan adalah kalau dia masih punya banyak lahan di belakang, kenapa harus bayar kalau bisa dibereskan dengan gratis gitu ya, tanda kutip itu satu. Sehingga saya lihat luar biasa sekali kalau di sini ada 700 pelanggan dan apalagi terpilah. Karena saya melihatnya itu ada dua proses, satu membuat orang mau yang dari awalnya buang sampah gratis menjadi berlangganan, yang kedua mau milah lagi. Nah itu boleh belajar nggak Pak gimana proses awalnya itu gitu? Kedua, kita tuh masuk ke banjar-banjar, kita sosialisasi ke ibu-ibu PKK, kita turun langsung, saya langsung turun untuk sosialisasi kenapa kita kan harus memilah. Saya selalu menggunakan bahwa tantangan kita saat ini, tantangan kita dalam Bosabo saat ini, saya tampilkan tantangan kita nih, sampah menumpuk di selatan, saya tampilkan itu semua, bahwa ini kenyataan yang akan kita hadapi dan harus ada solusinya. Di sini prinsipnya tetap sampahmu adalah tanggung jawabmu. Kalau kamu tidak mau ke TPS, berarti kamu menggunakan pihak ketiga. Silakan. Jadi ada orang yang merasa, aduh, ngurusin bayar sampah ya kita 150.000, mending kita TPS. Silakan. Aduh, gua punya duit, ngapain harus memilih? Ya silakan swasta. Tapi ada juga yang masih punya tebel. Nah ini yang kita persilahkan juga. Bagi yang punya tebal, tanggung jawabmu. Nanti kalau ada temuan segala macam ya itu menjadi risikonya dia juga. Mas Abe hijau bestari. Embun turun di pagi hari. Belajar kami ke Pudak Besari. Fakta-fakta terlihat selain teori. dan lain-lain. Nanti itu
itu akan diambil oleh pengepul kita. Jadi rekanan pengepul kita jual ke mereka, mereka yang akan melanjutkan ke pabrik daur ulang. Jadi di sana dia akan tertampung dulu sampai ada jadwal, sekaligus juga menjadi tempat kita memilah. Wajib milah dari sumber. Untuk sampah tercampur itu kita nggak angkut, jadi kita akan tinggal, mereka harus pilah sendiri, sampai mereka pilah itu baru kita angkut. Seperti menjualnya gimana? Pak, misalnya saya pesan untuk 6 bulan saya bisa langsung. Jadi kalau untuk penjualan produknya sendiri, biasanya kita penjualannya ada offline, ada juga online. Online bisa langsung by WA ataupun bisa e-commerce. Cuman waktu kan kalau boleh tahu di sini memanennya paling cepat berapa lama Kak? Paling cepat kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Tiga Jadi bulan. kalau dapat pesanan banyak, gimana ngaturnya? Apakah sudah ready atau inden gitu istilahnya? Nah, biasanya ini. Tahu Kak perbandingan misalnya nih kapasitas berapa, terus yang kerja berapa orang itu gimana? Kalau sekarang kita kan sebenarnya menyesuaikan dengan jumlah tenaga yang ada. Gimana caranya pengangkutan berjalan tapi tenaga tidak terforsir semua, setidaknya ada yang bergilir. Waktu kita dengan apa bisa bilang bagian usaha misalnya ya, Iya. Misalnya perusahaan atau apa, pokoknya yang komersial. Itu ada diskon nggak untuk mereka karena mereka memberikan lebih banyak, terus bonusnya dikasih hasil final kita berupa bonus. Enggak Pak, justru semakin banyak mereka ngasih semakin mahal mereka bayar ya. Jadi sebenarnya di sini karena kenapa kita tidak memberikan kembali hasilnya untuk mereka, sebenarnya kan bisa aja karena satu, jasa yang mereka bayar hanya jasa pengangkutan. Jadi biaya yang mereka bayarkan setiap bulan itu hanya perhitungan untuk jasa pengangkutan sampah saja, tidak termasuk jasa pengolahan sampahnya. Sebelumnya sudah diedukasi nggak? Iya. Takutnya nanti gini kan, kembali kok gini sekarang ada perubahan gitu. Nah, jadi setiap warga itu pertama selalu kita edukasi. Jadi terkait sampah itu baik dari pemilahannya, soal biaya dan lain-lain itu selalu kita edukasi. Baik secara langsung melalui Parum Banjar, Parum Desa ataupun dengan kalau di sini kan warganya udah punya grup Banjar masing-masing. Jadi di setiap Banjar itu sudah ada grupnya, kita selalu share juga materi edukasinya di sana. Gitu. Jadi kita akan jelaskan bahwa oh kalian itu segini loh kena jadi desa itu bayaran segini untuk kapasitas sampah segini. Jadi kalau sehari-hari sampahnya lebih banyak dari itu, kalian harus bayar sendiri untuk sisanya. Gitu. Jadi kan ada kadang misalnya upacara atau habis pesta pemilahan kan agak sulit karena kan semua berlangsung harus cepat, ada yang sampahnya tercampur harus dibuang ke kita angkut tapi biayanya lebih mahal lagi. Itu ya, tapi cukup jadi untuk sumber-sumber itu ada dari subsidi desa adat untuk pengangkutan, kemudian ada penjualan hasil kompos, tapi saya dengar juga tadi tahun lalu juga dapat suntikan modal gitu, artinya pendanaan utama sebenarnya ditopang dari desa adat ya. Gimana caranya desa itu menghasilkan tapi kita kembalikan lagi untuk kemajuan desa seperti itu, dan terutama untuk monyet selaku bosnya kita gimana caranya ya mereka yang menghasilkan kita mengembalikan mereka ke mereka pun itu lebih. Itu kenapa tadi pertama saya bilang dilarang memberi makan monyet karena satu pakan mereka sangat terpenuhi, mereka sehari itu makannya 8 kali. Bapak Ibu ada yang 8 kali 8 hari. Apa bisa dibilang seluruh warga di desa adat sini mendapatkan hak pelayanan sampah gratis? Secara tanda kutip bisa dibilang begitu. Jangan diseduh ya, bukan kopi. Murni masih dicampur dengan tanah. Mesti dicampur nih, kini masih kompos murni, jadi masih harus dicampur tanah atau media tanam yang lain. Nah, dalam pengelolaan sampah, pertama tahapannya sosialisasikan tentang pengelolaan lingkungan.
pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh. Eksekusinya itu kayak gimana? Kalau udah sosialisasinya berjalan, edukasinya udah didapatkan, gimana eksekusinya nanti dari hulu ke hilir, semua orang wajib melakukan pengelolaan sampah. Kepala desanya, perangkat desanya buat keluarin perdes. Atau belum ada, kalau sudah ada, galakan perdesnya itu, tegakkan. Jika sampah itu tidak terkelola, tidak menjalankan aturan, tidak menjalankan perdes, tidak menjalankan paragraf, dampaknya apa? Dampaknya salah satunya sampahnya kecampur ke TPS 3R. Yang berat siapa? Kalian. Pelaku-pelaku pengelolaan sampah di TPS 3R itu sangat berat. Kita udah alamin. Kalau sampahnya nggak dipilah sesuai dengan aturan kita, sampahnya kita nggak mau ngambil. Walaupun saya menggunakan bahan-bahan yang sampahnya nanti itu jenisnya plastik, tapi saya bisa mempertanggungjawabkan sampahnya. Saya bisa kumpulkan, saya bisa kelola, saya bisa pilah, saya bisa daur ulang. Teman-teman semua kan hampir semua praktisi, setiap hari bergaul dengan sampah. Ada yang mulai dari pengangkutan sampai pemilahan, ngurusin manajemen di TPS 3R, ngurusin kader bank sampah, sampai program perencanaan di tingkat desa. Bapak-bapak yang kawil ini mereka ngurusin kader bank sampah, nimbang sampah juga, nimbang sampah, nego dengan vendor juga. Desa Daukan, pembelajaran yang saya dapatkan dari ketiga tempat yang kita kunjungi pada hari ini. Yang pertama di TPS Kuda Mesari, Bapak Perbekelnya sangat konsen dalam masalah persampahan. Tadi di sana juga sudah diceritakan bahwa 30% dari APBDes-nya dianggarkan untuk pengelolaan sampah. Saya mendapatkan ilmu bagaimana cara memilah sampah biar bisa menghasilkan hasilnya lebih tinggi dan memuaskan. Di TGR Pariangan ini yang dapat belajar tentang pemilihan sampah sehingga bisa meningkatkan pendapatan bank sampah itu sendiri. Apa yang saya tangkap adalah misalnya tadi di Dharma Sabo itu mereka tidak gratis, walaupun desanya mampu, anggaran TPS 3R itu 1,5 miliar. Betul. Menggratiskan warga itu bisa sebenarnya, tapi mereka tetap memberikan iuran walaupun masih disubsidi oleh desa, tapi tetap ada iuran 35.000 dan itu hampir sama dengan iuran di Tabanan. Kemudian diwajibkan tetap memilah, warganya diwajibkan tetap memilah. Di Padang Tegal yang uangnya MM-an juga sama, warganya membayar. Tapi walaupun itu tidak dibayar langsung oleh warga, tapi itu ada biaya, berarti per pelanggan itu adalah 100.000 per bulan. Dan itu di cover oleh desa adat, tapi tetap wajib memilah. Di sini juga sama, apalagi di PGR lebih ketat pemilahannya. Karena di sini swasta soalnya, swasta. Nggak ada permodalan di luar. Kita nggak ada support dari desa, dari dari dinas nggak ada. Kita harus bisa supply dimanapun keadaannya. Makanya di sini harus memperketatkan diri, peraturannya harus ketat mungkin biar kita nggak kolaps. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah soal kepemimpinan. Yang kedua, semua bekerja untuk usaha yang lebih sehat. Jadi manajemen usaha yang sehat. Kemudian yang ketiga, bagaimana pelanggan mau membayar secara setia. Membayar beda dengan setia membayar, iya kan? Nah, ada dia membayar tapi belum tentu dia setia membayar. Nah, itu ada triknya tadi. Kemudian ada sanksi adat tadi sudah disampaikan, ya. Kemudian sekali lagi pemimpin itu tidak berpikir bagaimana dia hanya
sumber pendapatan, yaitu dari iuran pelanggan. Tapi bagaimana mengkreasikan, di sini juga ada daur ulangnya, ada CSR-nya, ya, Corporate Social Responsibility. Jadi ini soal kepemimpinan. Nah, yang terakhir ini saya ingin sampaikan, 2,5 jam saya kira ya, itu soal kewirausahaan. Bagaimana kita semua adalah pelaku wirausaha. Tapi memang karena ada pemimpin, disitulah kita bisa bekerja sama. Yang kedua, model bisnisnya diketahui betul detail. Berapa level tadi itu? Ada 6 apa 7 level daur ulang. Semakin rinci, semakin tinggi volumenya, semakin tinggi uang yang bisa kita dapatkan. Itu kuncinya. Semakin berkolaborasi, semakin bersemangat kita, semakin tinggi pendapatan kita. Ya otomatis pembagiannya akan bertambah. Ya, karena ini buktinya sudah ada. Jadi kita punya peluang loh. Kita punya peluang menaikkan pendapatan kawan-kawan Tapi memang berikan kontribusinya dulu. Berikan kontribusinya di tugas kita masing-masing. Nah terakhir, ya hubungan baik dengan pembeli, off-taker, vendor istilahnya tadi. Nah, tiga-tiganya itu saya anggap yang terpenting dari pembelajaran kita berjalan dari pagi sampai dengan malam ini adalah kita ini adalah bukan tenaga kerja lagi, tapi kita adalah sumber pendapatan dari institusi kita. Human capital bahasanya. Kalau bahasa Indonesia itu apa? Bukan SDM saja. Modal manusia. Modal manusia. Human capital. Yang pemimpinnya berpikir, yang kitanya melaksanakan tugas kita dengan yang terbaik yang kita bisa sumbangkan. Buktinya beliau sudah berikan contoh-contoh konkret. Ini bisa naik harganya dari A menjadi A++, kan gitu ya. Jadi ini bisa naik kalau mengerti ilmunya akan dapat dari 400 bisa jadi 750. Beliau sudah buktikan. Sekarang persoalannya adalah kapan kita harus memulai dan mencontoh yang seperti itu. Sampahku, tanggung jawabku.